Halo semua, welcome to my channel. Gue Sekan Narendra. Di sini gue mau storytelling atau cerita pengalaman gue menjalani masa TPB. Sebelum itu aku ucapin nih selamat buat temen-temen yang udah diterima jadi mahasiswa baru di ITB. Yang pertama, gue pengen mahasiswa baru di ITB itu nggak buta-buta amat buat ngejalanin TPB itu sendiri. Gue pengen ngasih sedikit trainer lah seenggaknya buat teman-teman mahasiswa baru yang bakal masuk ke TPB ini. Well, sedikit cerita aja, TPB ini adalah tahap yang sedikit mengerikan. Kenapa? Karena tingkat BO atau anak-anak yang dikeluarin dari ITB itu lumayan tinggi. Karena mungkin mereka nggak mau juga masuk ITB, ataupun nyesel masuk ITB, ataupun terlalu buta menjalani TPB itu. Jadi video ini semoga bisa sedikit membantu lah atau memberikan pandangan baru buat teman-teman mahasiswa baru ini. Next, gue mau cerita TPB itu apa. TPB itu tahap persiapan bersama. Di situ bener-bener anak-anak yang baru masuk ITB, yang baru mencium ilmu-ilmu di ITB, bakalan dibekalin sama materi-materi basic buat di jurusannya nanti. Well, banyak juga yang bilang TPB itu tahap paling bahagia ya kak, atau TPB itu SMA kelas 4. Well, bisa dibilang sih kayak gitu. Cuman untuk kata-kata TPB adalah tahap paling bahagia itu sebenarnya relatif, dan menurutku pribadi itu nggak bahagia-bahagia amat. Seperti yang aku udah bilang sebelumnya juga, kayak itu adalah masa-masa yang rawan sebenarnya. Kenapa? Karena ya tadi anak-anak yang di DO itu lumayan tinggi di tahap itu. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa peraturan penting yang ada di TPB itu sendiri. Oh ya, gue ngutip langsung dan gue baca langsung dari website resminya, yaitu ltpb.itb.ac.id. Gue bakalan tulis juga nih linknya di bawah biar bisa kalian baca sendiri, kalau misalnya kalian pengen baca sendiri gitu ya. Yang pertama, mahasiswa diwajibkan terdaftar di Direktorat Pendidikan setiap semester. Jadi mahasiswa ITB itu kita harus daftar setiap semester. Jadi dengan kita bayar UKT itu udah otomatis sebagai daftar ulangnya kita gitu. Kalau misalnya teman-teman yang ngalamin kendala dalam membayar UKT itu sendiri, bisa mengajukan penangguhan UKT itu sendiri. Jadi kalian tetap daftar ulang tanpa harus bayar UKT, tapi tetap harus dibayar di selanjutnya ya. Jadi kehitungnya ngutang dulu kan kasarnya. Yang kedua adalah mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah atau praktikum sesuai dengan jadwal. Ya, jadi sebagai mahasiswa TPB, enggak sih semua, sebenarnya semua anak ITB itu bakal ada namanya praktikum dan kelas biasa. Nah ini sebenarnya di poin kedua ini adalah masalah perizinan. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa ikut praktikum ataupun kelas, kalian harus ngasih kabar. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih surat izin ke dosen yang berkaitan atau ke lembaga TPB. Jadi waktu zamanku yang waktu offline itu surat harus bikin dua, yang satu dikasih ke LTPB, yang satu dikasih ke dosen, biar sama-sama fair dikasih kabar gitu kan. Yang ketiga itu adalah persyaratan kelulusan TPB. Ini adalah peraturan yang paling penting menurutku. Jadi di poin ketiga ini adalah poin-poin yang menentukan nasib kalian di TPB itu bakal kayak gimana. Oke. Nomor 3 itu ada beberapa subpoin. Yang pertama adalah seseorang mahasiswa dinyatakan lulus TPB kalau misalnya IP-nya lebih besar sama dengan 2. Jadi di TPB itu bakalan ada yang namanya IP dan IPK. Nanti gue bakalan jelasin IP dan IPK itu apa. Itu harus besar sama dengan 2, itu baru lulus. Jadi kalau misalnya IP kalian di TPB itu 2,00, 2,01, kalian dinyatakan lulus dari TPB. Yang kedua adalah mahasiswa TPB yang belum lulus TPB tapi punya IP lebih besar sama dengan 1, jadi 1,0, 1,2, 1,3, pokoknya kepalanya 1, kalian diberi kesempatan buat ulang TPB. Ya, mata kuliah yang dirasa nilainya yang bikin jelek, kayak misalnya ada mata kuliah nilainya E atau D, itu boleh diulang lagi. Dan poin yang ketiga adalah mahasiswa TPB yang udah 2 semester tapi IP-nya lebih kecil dari 1, kepala 0 lah, 0,1, 0,2 sampai 0,9, itu teman-teman diminta buat bikin surat pengunduran diri atau ITB bakalan nge-DO kalian secara otomatis. Dan itulah yang sebenarnya paling ditakuti oleh anak-anak TPB.
Dan yang keempat, ini udah beda poin sama yang nomor 3 tadi. Yang nomor 4 ini mahasiswa ITB yang udah lulus itu nggak boleh ngambil mata kuliah yang ada di TPB. Misalnya aku udah lulus nih matematika 1A dengan nilai C, itu kalian nggak boleh ngambil lagi. Dan nomor 5 adalah mahasiswa yang mengulang TPB itu harus memprioritaskan mata kuliah yang belum lulus. Misalnya gini, di semester 1 itu matematikaku nilainya matematikaku nilainya E gitu kan. Nah, aku harus ngulang di semester 3 berarti. Di semester 3 itu aku harus ngambil lagi si matematika 1A yang kemarin gagal dan membiarkan beberapa mata kuliah jurusan di pending dulu di semester selanjutnya. Kenapa? Karena itu emang udah aturannya kayak gitu dari TPB-nya. Dan ya, nomor 6 adalah jika seseorang mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, nilai yang diambil adalah nilai yang terakhir. Jadi gini, balik lagi tadi kalau misalnya aku ngulang di semester 3 masalah matematika tadi, misalnya di matematika itu nilai aku D gitu kan di semester 1. Nah, ketika semester 3 aku ngambil lagi, nilai aku ternyata malah E, jadi tambah jelek. Itu bakalan yang diambil yang E itu sendiri. Jadi nggak ngelihat mana yang lebih bagus, tapi ngambil ke percobaan kedua kita. Dan yang ketujuh sih peraturan yang umum sih, kayak misalnya silahkan baca di buku manualnya gitu kan, di buku peraturan, ataupun bisa buka website yang bakalan aku tulis di bawah ini. Selanjutnya gue bakalan ngebahas TPB itu